Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita ada di tempat ini, kita mau menaikkan setiap pujian penyembahan kita. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita ada di tempat ini, kita mau nyanyi memuji nama Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh dong, kiri kanannya disapa, boleh lihat ke belakang, ada siapa, say hello. Selamat datang, Tuhan memberkati. Oke, yuk mari kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, beri yang terbaik. Sebab hanya bagi Dia segala pujian penyembahan kita. Sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian dan puji. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah putus Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur, sungguh mengucap syukur Yesus. Engkau besar Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan.
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau terus Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan. Biar hadirat dan urapan-Mu Tuhan terus mengalir penuh dalam ibadah kami. Engkau yang melawat kami, Engkau yang menjamah kami, Engkau memberikan kami kemenangan, sukacita, kesembuhan yang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes Tuhan, haleluya. Mari kita mau sambung pujian kita. Tuhanku Maha Besar, Kau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Yes Tuhan. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala
Biar api kemuliaan-Mu Tuhan terus penuh dalam setiap hidup kami Bapa. Api kemuliaan. setiap kita, memenuhi setiap kita, biar kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, biar Allah Roh Kudus yang penuhi setiap kami, setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang penuhi Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi harapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi harapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Yes, Jesus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu Tuhan, membebaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya Jesus. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi harapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Nanti mimbar saya serahkan pada hambanya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi harapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi harapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa, bukan sekedar nyanyian yang kami naikkan kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena ketika kuasa-Mu memenuhi hati kami, maka hidup ini akan dipakai menjadi alat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Ketika nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dibesarkan Tuhan, banyak orang yang akan datang mencari Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang tertinggi, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini, siang hari ini, kami boleh beribadah kepadamu. Itu bukan karena kuat dan gagah Tuhan, tetapi itu karena kasih
yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, tibalah saatnya di mana kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kepada kami Bapa, mampukan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Karena kalau kami tidak mengerti kebenaran firman-Mu, maka kedatangan kami akan sia-sia Tuhan. Apa yang kami dengar akan kami lupakan Tuhan. Tetapi kalau kami mengerti firman-Mu, apa yang kami dengar itu akan masuk di dalam hati kami, menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, sebab itu kami undang kuasa urapan-Mu turun ke atas kami semua, mengurapi anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, juga kepada hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam diri Aba tidak ada kuasa apa-apa Tuhan yang bisa memberkati umat-Mu, hanya Engkau yang berkuasa memberkati umat-Mu. Sebab itu berkata-katalah melalui mulut, lidah dan bibir hamba Tuhan. Kuduskan pikiran jiwa hamba Yesus, supaya apa yang keluar dari mulut ini Tuhan, bukan kepintaran, kepandaian, hikmat manusia, tapi yang keluar dari mulut ini adalah kebenaran firman yang Engkau taruhkan di dalam hati hamba. Terima kasih Bapa, hamba percaya Engkau akan memimpin pemberitaan firman-Mu ini dari awal sampai penghabisannya. Terima kasih Bapa, bersabdalah karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siang hari ini kita akan mendengar firman, dan kita tahu bahwa hari ini adalah hari ke-50 setelah naik kebangkitan Yesus. Yesus bangkit 40 hari lamanya dia ada di dunia ini, memberitahukan kepada semua murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Kemudian dia naik ke surga dan dia berbicara kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem, karena tidak lama lagi mereka akan dibaptiskan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu terjadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi dari hari kebangkitannya plus hari setelah hari kenaikannya, jumlahnya adalah hari yang ke-50. Saudara, sebab itu hari Pentakosta juga disebut sebagai hari yang ke-50. Nah, pada siang hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Kita sudah tahu semua, yaitu di mana untuk pertama kali Roh Kudus dicurahkan kepada manusia, khususnya kepada murid-murid Yesus. Karena hanya mereka lah yang percaya kepada Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita merayakan ini bukan berarti kita minta Roh Kudus lagi, karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Tapi kalau kita merayakan karena kita mau supaya setiap saat Tuhan memenuhi hati kita dengan Roh Kudus-Nya. Saudara, siang hari ini judul firman Tuhan adalah pentingnya baptisan Roh Kudus bagi orang percaya. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, tolong diklik ya. Injil Lukas 10, ya, Injil Lukas 24 ayat 49 itu berkata demikian. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara yang kekasih, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ada janji Bapa yang akan diberikan kepada mereka. Apa itu? Saudara, dan memang Tuhan tidak mengatakan secara langsung bahwa mereka akan dibaptiskan dengan Roh Kudus di dalam hal ini. Hanya Tuhan berkata, tinggallah di dalam kota sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan yang Maha Kudus. Saudara, kalau kita melihat hal ini berarti ayat ini yang tadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya. Yang saya kasih warna kuning itu. Saudara, mengirim. Tuhan mau mengirimkan kepada kita sesuatu yang kita perlukan sesungguhnya. Kalau kita beli sesuatu dari online itu karena kita perlu kan. Kemudian penjualnya akan kirim
apa yang kita perlukan itu kepada kita. Betul tidak begitu? Betul ya. Saudara, kalau kita nggak perlu, kira-kira dikirim nggak? Nggak dikirim, apalagi kita nggak minta, nggak pesan. Saudara, arti mengirim di sini adalah karena kita memerlukannya. Maka Bapa mengirimkan itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa itu? Tinggal di kota ini. Kota yang mana yang Yesus maksudkan? Bukan Yeriko, bukan Nazaret, tetapi kota Yerusalem. Murid-muridnya harus ditinggal di kota Yerusalem. Sampai berapa lama? Murid-muridnya sendiri gak tahu. Karena Tuhan mengatakan sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, karena murid-muridnya memerlukan Roh Kudus itu. Murid-murid zaman sekarang perlu Roh Kudus enggak? Perlu. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan zaman now yang memerlukan Roh Kudus di dalam hidup. Kenapa? Karena kata-kata diperlengkapi ini, Roh Kudus ini akan melengkapi hidup kita. Saudara, kata diperlengkapi ini saya coba cari arti yang sesungguhnya ya. Memang kalau lihat kamus artinya macam-macam di situ. Tetapi kenapa Tuhan memakai istilah diperlengkapi? Saudara, kita perhatikan. Yang namanya binatang atau hewan, yang namanya singa, Tuhan kasih perlengkapan enggak untuk menjaga diri? Dikasih. Apa itu? Giginya yang kuat, tajam, cakarnya yang kuat untuk menerkam mangsanya dan untuk mempertahankan diri kalau ada yang menyerang dirinya. Itu singa. Gajah diperlengkapi tidak? Diperlengkapi. Dengan apa gajah diperlengkapi? Dengan kekuatan yang besar. Yang namanya pohon kelapa pun sanggup dirobohkan oleh gajah melalui belalainya yang kuat. Di samping diberi kekuatan yang besar, kulit gajah itu juga tebal. Itu untuk apa? Menjaga dirinya. Gak mudah dimangsa oleh hewan yang lain. Juga apa? Diperlengkapi dengan taringnya. Yang untuk apa? Membunuh musuhnya. Apabila musuhnya itu coba menyerang kepada dirinya. Itu gajah. Semut dikasih tidak? Alat untuk membela diri. Dikasih. Walaupun kita kalau lihat semut, pites saja, tes, mati dia. Tapi dia punya alat membela diri enggak? Ada. Saudara, kalau kita lihat kepalanya kan besar itu. Kenapa kepalanya besar? Karena Tuhan kasih gigi yang besar. Di samping untuk membawa makanan, gigi itu juga untuk menggigit musuhnya yang mencoba mengganggu dirinya. Coba saudara injak semut, dia akan gigit kita. Saudara yang dalam Tuhan, manusia dikasih enggak? Apa? Manusia dikasih gigi yang kuat? Enggak. Dikasih gigi buat apa? Makan. Bukan buat menggigit musuhnya, tidak. Dikasih tangan, ada cakarnya enggak? Enggak. Kucing masih bisa mengeluarkan cakar dari jari-jarinya itu. Ya, jari-jari kaki lah kita bilang. Tapi manusia enggak bisa. Saudara yang dalam Tuhan, kenapa? Karena sesungguhnya manusia diberi akal oleh Tuhan untuk menghindari hal-hal yang langsung akan membahayakan tubuhnya. Lihat harimau di sana lari. Itu ya. Kemudian ada ini, ada itu, ini. Tuhan kasih akal budi kita. Berbeda dengan binatang. Tetapi ada musuh kita yang tidak bisa kita hindari seperti kita menghindari binatang buas yang mau menerkam kita. Siapa itu? Iblis. Dan iblis tidak bisa dilawan dengan tangan kita. Iblis tidak bisa dilawan dengan suara kita yang keras. Iblis tidak bisa dilawan dengan tendangan kita yang mungkin tendangan kungfu yang paling hebat. Tidak bisa.
Tapi iblis hanya bisa dilawan dengan kuasa dari tempat tinggi. Siapa dia? Roh Kudus. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itulah Tuhan berkata kepada murid-muridnya seperti di dalam Injil Lukas 22 tadi. Saudara, kalau dihubungkan dengan Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16 itu apa yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya? Bisa dibantu saya enggak ayat ini? Kalau bisa bagus ya. Kalau enggak bisa ya sudah, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Berbunyi begini. Yohanes 14 ayat 16. Aku minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, kita perlu dilengkapi dengan penolong yang lain yang kita kenal dengan Roh Kudus itu tadi. Kenapa? Ketika kita bertemu dengan iblis, iblis merupakan binatang buas yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Tetapi iblis bisa kita lihat dengan mata rohani kita, dengan mata iman kita. Saudara yang kekasih, saya pernah mengikuti suatu ibadah. Dan ketika pengkhotbah ini sedang berkhotbah, ada seorang yang di belakang mulai berteriak-teriak, wow, seperti itu. Saudara, dan itu sudah pasti orang yang duduk di belakang itu dia dipengaruhi oleh kuasa iblis. Saudara, dan kemudian hamba Tuhan ini hanya berkata, dalam nama Yesus, setan keluar. Orang itu langsung lemes dan dia gak berteriak-teriak lagi. Saudara yang dalam Tuhan, kenapa hamba Tuhan ini tahu bahwa orang yang berteriak-teriak yang seolah-olah kesakitan di sana itu dikuasai oleh Roh Kudus? Karena Tuhan melengkapi hamba Tuhan ini dengan Roh Kudusnya. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga perlu diberi penolong saudara dan saya. Bukan hanya murid-murid Tuhan pada waktu itu. Bukan hanya para pendeta sekarang yang berkhotbah. Tetapi semua murid-murid Yesus. Karena yang menjadi sasaran iblis itu bukan hanya gembala, bukan hanya pendeta, bukan hanya pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus menjadi sasaran dari iblis. Perlu penolong yang namanya Roh Kudus. Kalau kita kaitkan juga di dalam Kisah 1:4 sampai yang ke-5, Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-5 itu dikatakan begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, yaitu murid-muridnya, ia melarang Yesus dalam hal ini. Mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang ke-5, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi kata Tuhan. Berapa lama Tuhan? Ini bicara tentang waktu. Saudara, waktunya Tuhan tidak ada yang tahu. Saudara yang ke dalam Tuhan, tetapi artinya Tuhan kalau membaptis murid-muridnya dulu, pasti dia juga membaptis murid-muridnya sekarang ini. Itu harus kita yakini, ya. Kalau toh ada gereja yang mengatakan itu kan peristiwa yang lalu biarlah berlalu, betul. Yang lalu biar berlalu. Saudara, tetapi firman Tuhan itu berubah tidak? Tidak. Janji Tuhan itu berubah tidak? Tidak. Kalau memang yang lalu, ya janji Tuhan gak berlaku sekarang. Janji Tuhan masih berlaku sampai sekarang. Dia janjikan pertolongan itu terjadi sampai sekarang. Dia janjikan mujizat itu masih terjadi sampai sekarang. Tinggal masalahnya bukan pada firman Tuhannya, bukan kepada Allahnya yang berkuasa. Masalahnya ada di dalam diri kita masing-masing. Percaya enggak? Beriman enggak? Pengen enggak? Perlu tidak? Saudara yang dalam Tuhan, demikian juga Tuhan tahu kita itu perlu Roh Kudus enggak?
Saudara berdoa 10 hari kalau pada dasarnya engkau tidak memerlukan Roh Kudus karena dirimu menolak. 100 hari katakanlah kita berdoa menunggu datangnya Roh Kudus. Tidak akan datang. Saudara, sebab itu kita ya tergantung diri kita, iman kita, hati kita. Kita merasa perlu tidak dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, sehingga kalau tadi saya katakan Lukas 22 ayat 49 yang tadi kita baca dihubungkan dengan Yohanes 14 ayat 16, kemudian Kisah 1 ayat 4 sampai dengan 5 yang tadi kita baca. Ya, kemudian dihubungkan lagi dengan Kisah 2. Kisah 2 itu tentang apa? Tentang hari Pentakosta. Saudara yang dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu menepati janjinya loh. Kalau dia berfirman, dia pasti menepati janjinya. Kalau saya berjanji belum tentu bisa. Kenapa? Karena saya terbatas. Saya bisa lupa. Tapi Tuhan kuasanya tidak terbatas. Tuhan tidak pernah lupa. Sebab itu dia pasti menggenapi janjinya. Satu kali lagi saya perlu mengingatkan kepada kita semua. Masalahnya ada bukan pada firman Tuhan. Masalahnya bukan ada pada Tuhan yang berjanji itu. Tetapi pada diri kita. Percaya tidak? Mau terima tidak? Saudara, ada kerinduan tidak untuk menerima hal itu? Sebab itu Yesus katakan kepada murid-muridnya, nantikan janji Bapa dengan berdoa. Itu yang perlu diperhatikan. Saudara, ini saya katakan 3 perintah atau 3 komando Yesus kepada murid-muridnya. 1, nantikan janji Bapa. Nantikan janji Bapa itu bukan hanya diam aja, bukan. Tetapi dengan berdoa. Jadi kalau kita, oh iya ya, ini udah hari kenaikan Tuhan Yesus, 10 hari lagi akan ada baptisan Roh Kudus. Ya sudahlah, asal kita tahu aja. Oh bahwa 10 hari lagi nanti Roh Kudus akan dicurahkan. Kalau kita tidak berdoa, kalau di dalam hati ini tidak ada kerinduan, gak terjadi apa-apa saudara. Jadi menantinya itu harus dengan berdoa. Ini yang harus dilakukan. Kemudian jangan tinggalkan kota Yerusalem. Saudara, artinya tinggalkan itu artinya apa? Jangan tinggalkan itu artinya apa? Supaya murid-muridnya terus ada di kota Yerusalem. Tidak ke kota mana-mana lain lagi. Saudara, itu kan janjinya dulu. Iya, memang janjinya dulu. Tapi buat kita sekarang apa kita harus tinggal di Yerusalem? Enggak lah. Enggak, kenapa? Roh Kudus sudah dicurahkan. Kalau belum dicurahkan, kita harus pergi ke Yerusalem sana. Tapi karena Roh Kudus sudah dicurahkan, kita gak perlu. Kita gak perlu tunggu 10 hari kenaikan Tuhan Yesus. Baru Roh Kudus itu dicurahkan. Tidak perlu. Setiap saat, setiap waktu. Waktu kita minta Tuhan lengkapi saya dengan kuasa-Mu, lengkapi saya dengan Roh Kudus-Mu, maka ketika kita membuka hati kita, Roh Kudus akan masuk. Saudara, kenapa prinsipnya seperti itu? Saudara tahu ya, saya sebetulnya kepengen punya gambar Tuhan Yesus yang ketuk pintu itu. Ya, kenapa jadi menarik, saudara? Karena orang tadinya, ini kan cuma gambar biasa Tuhan Yesus ketuk pintu. Tetapi setelah ada yang orangnya kritis, dia lihat sama pembuat gambarnya ini, dia katakan begini, kamu bikin gambar kok seperti ini? Yesus mau masuk gimana? Pintu grendelnya gak ada. Yang gambar bilang apa saudara? Grendelnya memang gak ada di luar. Grendelnya ada di dalam. Tergantung orang yang di dalam itu mau buka pintu atau tidak. Kalau gak dibukakan pintu, walaupun Yesus ketok terus, ya Yesus gak akan masuk. Begitulah, itu ilustrasi. Yesus itu ngetuk hati saudara dan saya. Untuk apa? Oh anakku, engkau perlu Roh Kudus. Engkau perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Mari buka hatimu. Mari buka hatimu.
Tergantung kita mau buka hati enggak. Grendelnya ada pada kita. Kemauan kita itulah yang menentukan. Kerinduan kita itulah yang menentukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab itu jangan tinggalkan kota Yerusalem. Ya. Saudara, tunggu sampai dibaptis Roh Kudus. Artinya apa? Saya ingat satu singkatan dari bahasa Inggris. PUS. Kalau saudara masuk ke toko itu ada pintu ya. Seringkali tulisannya kan pakai bahasa Inggris. PUS, ada bahasa Indonesianya. Artinya PUS artinya apa? PUS artinya dorong, betul. Itu kalau kita bahasakan Indonesia. Tapi itu kemudian diambil singkatan PUSH. PUSH itu singkatan dari bahasa Inggris, saudara. Ya, dibuat singkatannya. P-nya itu apa? Pray. U-nya push. U-nya itu until. S-nya something, hanya happen. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Artinya apa? 1 Tesalonika, ingat Rasul Paulus berkata melalui firman Tuhan, jangan apa? Jangan berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Saudara yang dalam Tuhan, jadi kalau kita mau menerima janji Bapa, tetaplah berdoa. Itu yang harus kita mengerti di dalam hidup ini. Oke, tolong diklik. Ya. Ya, ini ya. Mengapa harus dibaptis dengan Roh Kudus? Saudara, apakah enggak cukup kita itu hanya mengenal Yesus? Nah, ini seringkali orang bertanya, kenapa sih harus pakai baptisan Roh Kudus segala? Kan saya udah kenal Yesus, saya udah dibaptis secara biasa, bukan dengan Roh Kudus. Saya sudah ikut Tuhan 50 tahun. Enggak apa-apa itu, enggak dibaptis Roh Kudus. Saudara yang dalam Tuhan, jangan terjebak oleh siasat iblis. Ya. Saudara, kalau tidak ada apa-apa, itu bukan berarti tidak apa-apa. Tidak. Tolong diperhatikan ya, ini bukan permainan kata ini. Kalau tidak apa-apa, bukan berarti tidak ada apa-apa. Pasti ada apa-apa. Gitu ya. Nah, kenapa sih kita nggak kok sudah ikut Tuhan sekian, nggak ada itu namanya gangguan-gangguan dari kuasa kegelapan, yang namanya gangguan daripada iblis, nggak ada itu. Kenapa harus dibaptis Roh Kudus? Nggak ada itu. Itu yang saya bilang tadi. Kalau tidak ada apa-apa, jangan pikir tidak ada apa-apa. Pasti ada apa-apa. Nah, apa-apanya ini apa gitu ya. Saudara dalam Tuhan, saya bertanya sama saudara sekarang. Kalau iblis itu lawan kita, kira-kira kita dilawan sama iblis enggak? Dilawan. Tapi kalau iblis itu kawan kita, kira-kira iblis melawan kita tidak? Kalau iblis itu kawan kita, iblis melawan kita tidak? Tidak. Iblis tidak akan melawan kita. Kenapa? Kita kawannya. Kalau saudara tidak dijamah oleh iblis, kalau saudara tidak diganggu oleh iblis, kalau saudara tidak digoda oleh iblis, mungkin kita adalah kawannya. Ngapain dia ganggu kawannya? Saudara yang ke dalam Tuhan, sebab itulah saya katakan. Ya, jangan pernah berpikir aman-aman aja kok. Nanti dulu. Amannya itu aman yang seperti apa? Saudara yang ke dalam Tuhan, sebab itu kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus ya. Murid-murid Yesus itu kan sudah kenal Yesus bukan baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak. Firman Tuhan mengatakan rata-rata 3,5 tahun Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu yang diceritakan Alkitab. Mungkin sebelumnya sudah ada yang kenal Yesus. Mungkin ya. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus memanggil murid-muridnya.
Itu bukan berarti Yesus mengenal. Mungkin sudah kenal, tapi baru dipanggil gitu. Beda ya. Kita kan nggak diceritakan dalam Alkitab itu berapa lama kenalnya. Tapi memanggilnya iya. Nah kita anggap aja memanggil itu kenal. 3,5 tahun. Saudara yang dalam Tuhan, tapi Tuhan Yesus tetap memerintahkan kepada murid-muridnya tinggal di kota Yerusalem, tunggu janji Bapa sampai dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang dalam Tuhan, itu artinya mengenal Dia hanya secara teori dan pengalaman, mengenal Dia hanya secara teori dan pengalaman tidak cukup. Artinya begitu, saudara. Saya udah tahu lah siapa Yesus. Saya udah baca Alkitab loh dari kecil. Yesus kan lahirnya di Bethlehem. Yesus kemudian mati di salib dan lain sebagainya. Udah tahu lah itu semua. Saudara tahu di sini bukan berarti punya pengalaman dengan Yesus, tidak. Kalau kita bicara tahu, banyak orang yang tahu tentang Yesus. Saya pernah mendengar dari YouTube seorang yang bukan percaya Yesus mengatakan Yesus itu guru saya. Berarti dia tahu Yesus. Kenapa dia katakan Yesus itu guru? Karena pengajarannya, dia kagum sama pengajaran Yesus. Saudara, Tuhan tidak mau kita hanya mengagumi Yesus karena dia seorang guru. Tuhan tidak mau kita hanya mengagumi Yesus karena dia seorang nabi. Tuhan mau kita percaya Yesus karena dia sesungguhnya adalah Allah yang menjadi manusia, hidup di dalam daging ketika di dalam bumi ini seperti manusia. Kenapa? Karena dia harus menyelamatkan manusia. Itu alasannya. Banyak orang yang gak ngerti kenapa Tuhan itu kok mau capek-capek sih datang ke bumi jadi manusia. Kenapa capek-capek? Saudara, iya karena dia harus berkomunikasi sama manusia. Dia harus jadi manusia. Dia mengajar secara manusia. Dia tunjukkan manusia itu bisa lapar. Tapi bisa diatasi kelaparan itu. Manusia itu bisa takut. Bisa diatasi ketakutan itu. Dan itu Yesus ajarkan. Kalau engkau khawatir berdoalah. Karena Bapamu yang di surga itu akan menolong engkau. Itu semua Yesus ajarkan seperti guru yang mengajarkan kepada murid. Tapi jangan hanya percaya sampai murid. Kepada guru. Kenapa? Kita harus percaya dia sesungguhnya yang berkata bahwa jangan khawatir, jangan takut dan lain sebagainya. Dia adalah Allah itu sendiri. Sampai di sini saudara bisa mengikuti saya? Bisa mengerti ya? Oke. Saudara yang dalam Tuhan, itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah, saudara, pengetahuan dan pengalaman. Sudah diklik belum? Oh sudah ya. Pengetahuan dan pengalaman bersama Yesus itu harus dilengkapi dengan hadirnya Roh Kudus. Jadi tidak cukup banyak pengalaman, pengetahuan tentang Yesus. Harus dilengkapi dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hidup murid-muridnya. Kenapa Roh Kudus itu harus hadir? Karena ada firman yang berkata di dalam Yohanes 14 ayat 16, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bagaimana? Roma 8 ayat 9a berkata, dia akan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan diam di dalam kamu. Saudara yang dalam Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita ya. Dalam hidup kita sebagai murid-murid akhir zaman ini. Itu sebabnya Yesus mau agar murid-muridnya dibaptis dengan Roh Kudus. Apakah penderitaan masa lalu lebih berat dari masa sekarang? Tidak. Apakah murid-murid hanya mengalami aniaya, mengalami hambatan untuk percaya Yesus dulu, sekarang tidak? Siapa bilang? Gereja ada yang ditutup kok.
Saudara yang dalam Tuhan, di India betul atau tidak, atau ide hoax atau enggak saya enggak tahu, tapi diberitakan ada gereja yang dibakar di sana karena orang tidak suka kepada gereja, dan ada orang Kristen yang ikut terbakar di dalamnya. Artinya apa? Apa yang dialami murid-murid dulu itu bisa terjadi pada saat sekarang, zaman modern ini. Nah, kalau kita nggak dilengkapi dengan Roh Kudus, kita bisa kuat nggak seperti murid-murid Yesus yang dulu? Mereka dimasukkan ke dalam belanga yang ada minyaknya panas, digoreng pada waktu itu. Tapi mereka nggak mati. Ada yang macam-macam mengalami, bisa kuat, bisa mempertahankan iman. Mereka bisa. Kenapa? Roh Kudus yang menguatkan mereka. Sebab itu kita pun perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, kalau kita lihat lebih lanjut, tolong diklik. Itu dengan tegas Yesus berkata ya, di dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kapan kita terima kuasa itu? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, diam di dalam diri kita, memimpin hidup kita. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itu bunyi Kisah Rasul. Saudara, menjadi saksi Kristus itu bukan hal yang mudah. Menjadi saksi di pengadilan mudah. Walaupun ada yang berkata tidak mudah. Tetapi menjadi saksi Kristus itu tidak semudah seperti menjadi saksi di pengadilan. Kenapa? Di pengadilan tidak ada yang, walaupun ada ya, makanya sekarang ada lembaga pelindungan saksi. Kalau dulu tidak ada. Walaupun ada saksi yang diancam, ngomong macam-macam gua bunuh lu. Ada yang saksi yang seperti itu. Ya. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi itu tidak terlalu banyak orang yang mengalami begitu. Menjadi saksi Kristus, musuh kita, roh kegelapan, iblis yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Bisa kita rasakan kehadirannya, bisa kita rasakan kuasanya, bisa kita rasakan perlawanannya ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita. Saudara, sebab itu kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat lebih lanjut, penegasan Tuhan itu dikaitkan dengan apa? Penegasan Tuhan itu dikaitkan dengan, saya ambil ilustrasi ya, tolong diklik. Ya, saudara, penegasan Tuhan itu dikaitkan seperti ilustrasi ini. Ya. 2 mata uang ini, bukan 2 mata uang, ini 1 mata uang tapi 2 muka, 2 sisi. Ya, sisinya sebelah sini berbeda dengan sisinya sebelah sana, betul tidak? Iya, saudara, katakanlah yang gambar Garuda itu adalah sisi pengalaman kita bersama Yesus. Katakanlah, atau kita tahu tentang Yesus. Enggak cukup, enggak laku. Kalau cuma ini tok, betul enggak? Uang ini kan enggak laku dipakai. Kalau cuma gambar Garuda ini. Harus ada gambar kelapa sawit. Itu kebetulan uang lama ini 1.000. Harus ada gambar kelapa sawit di sini. Baru uang ini laku, nilainya berapa? 1.000. Kalau cuma 1 aja gambar Garuda nggak laku. Kalau gambar kelapa sawit saja juga nggak laku. Sebab itu yang namanya mengenal Yesus, terima Yesus, pengalaman dengan Roh Kudus itu perlu. Itu seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Iman kita baru sah di hadapan Tuhan kalau 2 ini ada di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Saudara yang dalam Tuhan, ini saya tidak mengatakan orang yang tidak dibaptis Roh Kudus berarti adalah imannya tidak sah di hadapan Tuhan. Bukan ya,
Jadi jangan salah menangkap ini. Ini jangan salah menangkap. Ya. Saudara yang ke dalam Tuhan, karena ini berkaitan dengan iman tentunya. Jangan salah menangkap, bukan itu. Ya. Sebab apa? Cara orang dibaptis dengan Roh Kudus itu hanya Tuhan yang punya karunia. Saya ambil contoh. Pada waktu saya dibaptis dengan Roh Kudus, saudara, saya berkarunia lidah. Saya berkarunia lidah. Saya mau berkata, terima kasih Tuhan yang keluar beda. Ini saya sadar tidak waktu dibaptis Roh Kudus? Sadar dong. Siapa bilang dalam keadaan tidak sadar? Sadar. Sadar. Haleluya, yang keluar lain dari mulut ini. Kenapa sih? Tuhan kok jadi begini? Wow, terus saya berdoa. Kenapa? Hati ini sukacita, gak mau berhenti berdoa, gak mau berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi yang keluar kata-katanya berbeda. Saudara, kenapa? Kenapa? Saudara yang dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan, saya ikuti khotbahnya, dia mengatakan lidah itu adalah alat yang Tuhan berikan di dalam mulut kita. Paling susah dikendalikan lidah ini. Nah, waktu kita dibaptis Roh Kudus, Tuhan mengendalikan lidah kita. Sehingga kita bilang haleluya yang keluar beda. Kita bilang terima kasih Tuhan yang keluar beda. Kenapa? Tuhan mau mengendalikan. Saudara, itu yang saya katakan ada beda. Kawan saya dibaptis dengan Roh Kudus, tenang. Tenang. Tidak ada apa-apa, dia dengan menangis dan berkata hanya terima kasih Tuhan. Kemudian 1-2 kali dia berbahasa lidah, setelah itu sudah lain-lain ya, tidak sama ya. Begitu ya. Jadi tidak sama saudara. Kalau tadi pagi dibaca ya di dalam Kisah 2. Di situ dikatakan mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Jadi waktu mereka berdoa dalam berbagai bahasa dimengerti oleh orang yang mendengar. Kok sekarang gimana? Ada nggak yang seperti itu? Loh, saya waktu mahasiswa saudara, saya ikut doa semalam suntuk di satu gereja. Dan pada waktu itu saya dengan kawan-kawan saya. Dan pada waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya berdoa sungguh-sungguh. Saudara, dan pada waktu itu saya berbicara. Saudara, dan saya memang mendengar suara saya berbicara ini. Tetapi saya sendiri tidak ngerti. Karena apa? Karena saya berbicara bahasa Mandarin. Nah kebetulan ada yang ngerti. Dan dia dengar, loh kok Singapura bisa ngomong bahasa Mandarin ini? Dan dia dengarkan. Karena dia bisa, dia sekolah Chinese school dulu. Sehingga dia bisa dengar, dia ngerti. Dan karena dia ngerti saya tanya. Setelah selesai doa, tadi saya berdoa seperti itu. Iya, saya nggak ngerti. Kira-kira tadi saya ngomong apa itu? Kamu memuliakan Tuhan, mengucap syukur, besarlah Tuhan, ajaiblah Tuhan. Oh luar biasa Tuhan, itu tadi dalam bahasa Mandarin. Itu model dibaptis Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Dalam berbagai bahasa. Seperti itu saudara. Jadi sesuai dengan kebutuhan manusia pada saat itu. Ya, saya gak mau berbicara banyak mengenai bahasa roh ini. Karena nanti kita ada pelajaran sendirilah mengenai itu. Tetapi itu betul terjadi. Dan saya mengalaminya. Saya gak ngerti, orang lain ngerti. Saya tanya sama dia. Saudara, sebab itu kita perlu. Jangan saudara khawatir. Ini kok ada suara seperti ini, kok saya mau ngomongnya ini. Jangan-jangan saya kesurupan. Enggak kesurupan lah. Panggil nama Yesus kok kesurupan. Tidak. Ya. Tetapi saudara, yang penting adalah, tolong diklik. Hidup bersama Roh Kudus ini sangat penting. Kenapa? Karena Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, itu yang pertama ya. Saudara bisa baca di dalam Roma 8 ayat 2 dan ayat 8 sampai 9a.
Di dalam Injil Matius 7 ayat 21 yang sudah sering kali kita baca, itu berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Jadi Roh Kudus itu memberi kemampuan kepada kita untuk melakukan kehendak Bapa. Kita bisa berdoa Tuhan, Tuhan, tapi itu tidak menjamin kita masuk kecuali kita melakukan kehendak Bapa di surga. Oke? Nggak percaya baca ayatnya. Ya, udah sering kita baca. Jadi sangat penting sekali Roh Kudus itu karena akan menolong kita melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus itu memimpin kita sebagai anak-anak Allah. Pak Anton berbicara panjang mengenai orang yang dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Itu betul. Saudara yang dalam Tuhan, kita mau dipimpin sebagai apa? Mau dipimpin sebagai orang dunia? Dunialah yang memimpin kita. Tapi kalau kita mau dipimpin sebagai anak-anak Tuhan, Roh Kuduslah yang memimpin kita. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus itu memberi kuasa kepada kita. Ayatnya kita tahu di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kelak. Betul. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bermacam-macam hal yang kita perlukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang perlu kita perhatikan di dalam hidup ini. Dan biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana ini akan menguasai hidup kita, akan membuat kita dekat dengan Tuhan, akan menjadikan kita rindu kepada baptisan Roh Kudus. Saudara, tolong diklik yang terakhir. Siang hari ini, saudara mengerti betapa pentingnya kita dibaptis dengan Roh Kudus. Masalahnya adalah, rindukah saudara dibaptis dengan Roh Kudus? Kalau saudara rindu saat ini juga, tidak yang mustahil, tidak perlu waktu 1 jam. Tidak perlu waktu 2 jam untuk berdoa dibaptis Roh Kudus. Dalam waktu singkat, ketika kita membuka hati buat dia, ketika kita izinkan Roh Kudus itu masuk di dalam hati, maka kita akan terima Roh Kudus itu. Yang penting iman kita untuk menerima dia. Saudara, firman Tuhan yang sangat sederhana ini kiranya tertanam di dalam hati kita dan jangan kita pernah lupakan bahwa hidup ini memerlukan Roh Kudus di dalam dunia ini. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan, curahkanlah rohmu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, saudara-saudara yang perlu dukungan doa, apapun keperluan saudara kepada Tuhan, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Tuhan ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Kiara lama turan dalam mata talawaliasa, kuran dalam lama-lama-lama-lama-lama-lama-liase. Kiara lama turan dalam mata talawaliasa. Oh, curahkanlah, curah. Saudara yang perlu baptisan Roh Kudus, angkat tanganmu. Saudara yang perlu pertolongan Tuhan dalam bidang-bidang yang lain, angkat tanganmu. Quran dalam mata talawaliasa, kialala Quran dalam mata talawaliasa. Haleluya. Mujizat terjadi di sekarang ini. Curahkanlah,
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa kiara laba kurang dalam mata talawaliasan curahkanlah Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat pada saat ini. Hamba tidak tahu pasti apa yang keperluan mereka, Tuhan. Mereka yang perlu baptisan dengan Roh Kudus, curahkan baptisan-Mu kepada mereka pada saat ini di dalam nama Yesus. Mereka yang perlu kesembuhan, mereka yang perlu pertolongan-Mu apa saja Tuhan, dalam nama Yesus kuasa-Mu dinyatakan. Turan dalam mata dalam aliasa. Turan dalam aliasa. Terima kasih Jesus. Kiara dalam aliasa. Mujizat terjadi sekarang ini. Yakin mujizatnya, pertolongannya, kuasanya terjadi saat ini buat saudara. Dia ada bersama dengan saudara. Yakin, percaya, gunakan imanmu. Quran dalam mata talawaliyasanda, Quran dalam mata talawaliyase, kiala baturanda. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dalam mata talawaliyasanda, kiala baturanda. Satu kali lagi, curahkanlah, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang ada pengumuman yang mau disampaikan oleh panitia kebaktian Padang atau ibadah Padang. Ini saya silakan. Yang lain bisa dulu.